Hai, perkenalkan nama aku Sabrina Dinara dengan MM3 digit terakhir 016 dari kelas. Hai, perkenalkan nama saya Ender Sulawati dengan NPM 007. Hai, perkenalkan nama saya Dian Kiasitoma dengan NPM 3 digit terakhir 050 dari. Hai, perkenalkan nama saya Fira Fariska, NPM 048 dari kelas. Perkenalkan nama aku Alia Sana dengan NPM 3 digit terakhir 043 dari kelas. Halo, perkenalkan nama saya Salomia Aurita Nurjana dengan NPM 3 digit terakhir 039 dari A2. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Depan pintu masuk Keraton Ngayogyakarta terdapat dua patung berada di sisi kanan dan juga sisi kiri. Patung Balabuddha yaitu simbol kebaikan berada di sisi kanan dan Cingkarabala simbol keburukan di sisi kiri sebagai penjaga bangunan suci. Sri Sultan Hamengkubuwono X atau HBX adalah Sultan ke-10 dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau mulai bertakhta pada tahun 1989. Selain sebagai Sultan, beliau juga menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang ketiga sejak tanggal 3 Oktober pada tahun 1998 hingga sekarang. Selanjutnya, ini terdapat tempat tinggal Sultan yang sampai sekarang masih ditempati oleh Sultan. Tetapi, untuk aktivitas setiap harinya itu berada pada belakang rumah ini. Luas tanah ini adalah 14 hektar yang dibagi menjadi dua, setengah untuk kawasan wisata dan setengahnya lagi untuk kawasan Sultan yang tidak boleh dimasuki oleh wisatawan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memiliki 1 orang istri dan 5 orang anak perempuan. Beliau lahir dengan nama Bendoro Raden Mas Herjungo Darbito. Setelah dewasa, beliau menyandang gelar KGPH Mangkubumi. Ketika diangkat sebagai putra mahkota, beliau diberi gelar KGPA Hamengkubuwono Negoro Sudibyo Raja Putra Nalendra ing Mataram. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 merupakan lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Gadjah Mada. Beliau dinobatkan sebagai Raja di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ke-10 pada tanggal 7 Maret 1989 dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono. Penobatan tersebut menggantikan ayahandanya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang telah wafat di Amerika Serikat pada bulan Oktober tahun 1989. Pada tanggal 27 Desember tahun 2011, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menerima gelar Doktor Kehormatan yaitu Doktor Honoris Causa dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Gelar tersebut diberikan sebagai penghargaan atas peran dan jasanya dalam bidang seni dan budaya, khususnya dalam pengembangan seni pertunjukan tradisional dan kontemporer sejak tahun 1989. Dari informasi yang kami dapat, pergantian Sri Sultan Hamengkubuwono XI nanti masih menunggu keputusan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dikarenakan anak-anak beliau itu perempuan semua, dan jika di pergantian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-11 nanti itu perempuan, maka akan menjadi sejarah baru yang belum pernah ada selama pergantian Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sampai ke-10.
Untuk beberapa tempat yang dibatasi seperti ini adalah tempat yang tidak boleh disentuh dikarenakan terdapat beberapa hiasan yang dimana ada hiasan tersebut pemberian dari luar negeri seperti marmer dan vas. Bangsal mandala sana yang mempunyai arti mandala yaitu musik dan sana yaitu tempat bangsal. Ini adalah pendopo unik di Kompleks Keraton Yogyakarta yang berfungsi khusus sebagai tempat pertunjukan musik-musik barat, yaitu gamelan dengan unsur barat atau ensemble tiup. Dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 untuk menyambut tamu penting. Memiliki arsitektur non-tradisional Jawa dengan ornamen alat musik barat, dan kini sering dipakai untuk acara budaya seperti peringatan Sumpah Pemuda, Hari Kartini, atau pertunjukan seni lainnya. Dulu sering digunakan untuk menyambut tamu dari bangsa Eropa. Tandu besar. Tandu besar adalah transportasi untuk menikah yang dimana hanya satu pengantin putri di dalamnya dan di sampingnya pengantin putra naik kuda. Zaman dulu, alat transportasi ini diangkat oleh para abdi dalam, dan alat transportasi ini terakhir dipakai pada tahun 1877. Abdi dalam ternyata memiliki jumlah anggota yang banyak, yaitu kurang lebih 4.000 orang. Abdi dalam tidak hanya ada di keraton saja, namun ada juga yang berjaga di Gunung Merapi, Laut Selatan, dan makam dengan tugas yang berbeda. Abdi dalam juga terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan keprajan dan punokawan. Golongan keprajan adalah anggota dari pensiunan pegawai negeri, dan golongan punokawan itu dari masyarakat umum yang ingin menjadi abdi dalam. Ketika para abdi dalam melaksanakan meeting, posisinya menghadap ke rumah sultan. Abdi dalam ini ternyata tidak hanya dari wilayah Jawa saja, namun ada juga dari luar Jawa. Abdi dalam ini tidak ada batas pensiunnya. Abdi dalam baru yang masuk di sini harus disekolahkan 3 bulan, yang dimana mereka harus tahu tentang sejarah mendalam tentang Yogyakarta dan bahasa Bagong. Bahasa Bagongan ini kedudukannya di atas bahasa Kromo Inggil atau biasa disebut bahasa paling susah. Bahasa Bagongan ini hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan sultan dan tidak dipakai dimanapun. Di sela-sela perjalanan untuk menelusuri keraton, kami dilihatkan oleh iring-iringan yang disebut patehan atau upacara teh. Ternyata upacara ini dilaksanakan setiap hari di jam 11, yang dimulai dari ruang keputren untuk mengambil teh dan diletakkan di kamar sultan. Ada ataupun tidak ada sultan di kamarnya, teh ini harus ada. Orang yang mengantarkan teh tersebut adalah orang pilihan dari orang keparat. Museum Perkawinan Adat Jawa. Contoh sesaji makanan di sini ada bubur merah putih yang melambangkan merah itu simbol anak perempuan dan putih simbol anak laki-laki. Tidak hanya bubur merah putih saja, namun terdapat pula jajanan pasar. Dapat diketahui, Sri Sultan menikahkan anaknya sampai 7 hari 7 malam. Sebelum pengantin melangsungkan pernikahannya yang dilaksanakan 7 hari 7 malam ini, pengantin wajib meminum jamu untuk menjaga kesehatan tubuhnya saat prosesi ini dilaksanakan. 1 hari sebelum menikah, terjadi prosesi siraman. Berikut ini adalah sesaji pada acara siraman, terdiri dari 7 bubur merah putih, nasi, ayam, kelapa, kepala kebo, dan pisang. Sesaji ini biasanya disebut sebagai penolakan bala. Hal ini terjadi karena masih ada kekuatan dari budaya Hindu. Sesaji ini hanya dikhususkan untuk sultan dan keluarganya. Di acara siraman juga terdapat 7 mata air yang digunakan dalam acara siraman. Setelah acara siraman, ada acara Midodareni. Berikut ini adalah kebaya khusus untuk pernikahan keluarga Sri Sultan. Lima putri Sri Sultan sudah menikah semua dan semua menantunya dari rakyat biasa. Setelah acara Midodareni, malamnya dilanjutkan acara potong sinom. Sinom adalah rambut kecil yang biasa disebut anak rambut. Acara ini menandakan bahwa anak gadis sudah ada yang meminang dan juga persiapan untuk pais. Di kawasan keraton yang dikunjungi terdapat sumur asli. Dulu ada gudang kuda di sebelahnya yang kini menjadi museum pernikahan adat Jawa.
Sumur tidak bisa ditutup permanen karena kepercayaan Jawa menganggap menutupnya sama seperti menutup rezeki. Jadi sumur itu ditutup dengan kaca. Pertama kali kami melihat jari yang panjang dan lebar ini ternyata hanya dapat menghasilkan satu blangkon saja. Inilah blangkon asli yang digunakan oleh Sri Sultan. Pulau biru ini digunakan oleh Sri Sultan dan pulau putih digunakan oleh menantunya. Posisi ngunduh mantu ini, laki-laki berada di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan. Laki-laki berada di posisi sebelah kiri karena laki-laki dari golongan rakyat biasa. Dalam konteks adat Jawa, posisi duduk diatur berdasarkan tatanan hierarki dan simbolis tertentu, bukan sekedar kebiasaan umum yang memiliki makna mendalam terkait kepemimpinan, keseimbangan, dan peran suami istri dalam budaya Jawa. Di samping acara-acara sakral ini, terdapat tarian edan-edanan yang dimana pemain tari ini hanya ditujukan kepada abdi dalam tertentu. Artinya, tidak semua abdi dalam bisa memainkan tari ini. Sebelum tarian ini ditampilkan, penari harus melakukan ritual terlebih dahulu supaya nantinya setelah tarian selesai, para penari bisa kembali seperti semula. Tempat ini adalah tempat untuk memperbaiki barang-barang yang rusak, seperti vas yang pecah. Barang yang rusak seperti ini tidak dibuang, namun diperbaiki dalam laboratorium ini. Pekerja yang ada di lab ini dari arkeologi UGM dan ada juga yang dari Italia. Bangsal ini adalah tempat tinggal anak laki-laki dari Sultan. Karena sekarang anak Sultan putri semua, maka tempat ini difungsikan sebagai tempat pertemuan abdi dalam. Di depan bangsal ini terdapat kentongan dan beduk. Kentongan digunakan untuk tradisional alarm dan beduk untuk sembahyang ke masjid. Pengamalan nilai-nilai Pancasila di Keraton Yogyakarta terwujud melalui pelestarian budaya, acara adat, dan sikap hidup yang berakar pada filosofi Jawa dan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dimulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Pada akulturasi budaya dan agamanya, tradisi keraton seperti grebek maulud dan biasa besi budak dalam peringatan Isra Mi'raj merupakan sarana dakwah dan perpaduan harmonis antara tradisi Jawa dengan nilai-nilai keislaman. Ini juga menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, ada filosofi bangunan. Seluruh bangunan keraton memiliki makna ajaran untuk senantiasa mengagungkan kebesaran Tuhan, mencerminkan dimensi religius dalam setiap aspek kehidupan di keraton. Selanjutnya, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penghormatan martabat manusia. Pada nilai-nilai budaya keraton mengajarkan pentingnya berbuat baik kepada sesama manusia dan menjunjung tinggi etika, yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya ada perilaku adil. Pada sistem tata kelola dan aturan atau dauh dalam di lingkungan keraton, meskipun ini juga bersifat internal, mengandung nilai-nilai keadilan dan tingkah laku yang berlaku bagi masyarakatnya, menunjukkan adanya tatanan yang beradab. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Simbol persatuannya adalah Keraton Yogyakarta. Sebagai pusat kebudayaan Jawa, berperan penting dalam menjaga identitas budaya dan persatuan, tidak hanya bagi warga Yogyakarta, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya sila keempat,
yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini bisa ditunjukkan dalam acara Dahar Kembul Tumpengan Pancasila atau Serasehan, atau bisa juga disebut dengan diskusi, dengan berbagai elemen masyarakat termasuk penghayatan kepercayaan, menunjukkan adanya ruang dialog dan musyawarah mufakat ala Yogyakarta dalam menyelesaikan persoalan dan memperkuat implementasi Pancasila. Pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di Keraton Yogyakarta memiliki filosofi hidup di lingkungan keraton berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan bersama, di mana raja dan rakyat memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung untuk mencapai kehidupan yang harmonis.